Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin dan para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pasien, saya akan menerangkan latar belakang pengobatan tradisional yang ada di alternatif kami, yaitu alternatif hikmah alam. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, terapi di alternatif kami pada dasarnya atau pada unsurnya itu satu, membuang racun tubuh yang timbul dari makanan-makanan yang berkimia yang kita konsumsi setiap hari, juga dari efek samping obat-obatan. Dan yang kedua yaitu membentuk daya tahan tubuh. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, kenapa daya tahan tubuh di sini sangat dominan? Sebab daya tahan tubuh itu yang melawan racun tubuh yang bermuara pada organ kita, para pasien, para pemirsa yang saya hormati. Apabila daya tahan tubuh kapasitasnya atau jumlahnya di bawah racun tubuh, itu sama juga daya tahan tubuh tidak bisa melawan racun tubuh. Apabila daya tahan tubuh kita tidak bisa melawan racun tubuh, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Akan terjadi penyakit-penyakit di atas komplikasi, terutama stroke dan sejenisnya, termasuk penyakit yang sulit diobati. Karena yang namanya daya tahan tubuh itu sama juga pertumbuhan. Itu sangat utama. Maka daya tahan tubuh itulah sebagai harapan kita di alternatif yang harus dikedepankan. Karena apabila daya tahan tubuh kapasitas dan jumlahnya di atas racun tubuh yang ada pada organ kita, maka insya Allah racun tubuh akan bisa dilawan dan akan cepat sembuh walaupun penyakitnya sangat berat. Karena yang menjadikan suatu penyakit hingga komplikasi yang stadiumnya yaitu menengah ke atas, itu akibat kimia racun tubuh dan bakteri atau kuman yang merugikan yang timbul dari kimia yang kita konsumsi yang ada pada makanan sehari-hari. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, kalau kita mau lepas dari kimia, saya rasa tidak bisa. Karena zaman modern, zaman instan, semua makanan ada unsur kimia. Tapi menurut saya itu tidak masalah. Yang penting daya tahan tubuh yang terbentuk dari nutrisi alami yang mengandung bakteri atau kuman yang manfaat lebih tinggi, insya Allah kimia atau racun tubuh atau bakteri yang merugikan itu akan turun. Pertolongan Maha Kuasa lantaran daya tahan tubuh yang kita bentuk. Karena apabila daya tahan tubuh terbentuk, racun tubuh bisa diturunkan dan dilawan oleh daya tahan tersebut, maka penyakitnya akan sembuh alami, tidak tanggung-tanggung. Kumatnya lagi bisa 3, 4, atau 5 tahun. Karena selama daya tahan tubuh ada pada diri kita, di organ kita, dan jumlahnya lebih banyak daripada racun tubuh, maka organ kita tetap aman. Karena daya tahan tubuh atau imun atau metabolisme itu yang mengalahkan racun tubuh. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, kalau menurut saya pengobatan pertama-tama yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu adalah tradisional.
dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kerajaan. Karena yang namanya tradisional itu suatu pengobatan yang tidak meninggalkan kerugian atau pengobatan yang sudah nyata, suatu ikhtiar yang sudah nyata, yang keseimbangannya adalah keyakinan, yaitu suatu ikhtiar atau pengobatan yang tidak meninggalkan kerugian, maka Allah insya Allah itu. Karena yang namanya tawakal itu wajib, tapi pertama adalah ikhtiar. Adanya penyakit, adanya kesembuhan, itu dari Yang Maha Kuasa. Dan tidak ada kesembuhan kecuali lantaran berobat. Ikhtiar dan tawakal adalah perintah Yang Maha Kuasa. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, untuk suatu pencegahan bagi penyakitnya yang kastanya menengah ke bawah atau penyakit ringan yang tidak sempat terapi, saya menyediakan suatu ramuan tradisional yang sudah saya racik, yang kurang lebihnya ada 3 seri. Nomor 1 yang label merah ini, yaitu untuk asam urat, kolesterol, gula, tekanan darah tinggi, dan menambah daya tahan tubuh. Itu yang nomor 1. Dan yang nomor 2 yang label merah ini, untuk asam urat, asam lambung, atau MAH, juga menambah daya tahan tubuh. Para pemirsa dan para pasien saya hormati, yang nomor 1 ini rasanya sangat pahit, karena untuk menurunkan tekanan darah tinggi, juga mengatasi kolesterol dan gula, itu sangat pahit. Tapi yang nomor 2 ini, yang untuk MAH, asam lambung, ini tidak pahit. Karena yang namanya asam lambung atau MAH, apabila terkena zat pahit atau kecut yang berlebihan, itu tidak bagus bagi usus besar, usus kecil, usus halus, dan usus 12 jari. Nah, apabila saudara setengah komplikasi penyakitnya, asam lambungnya ada, MAH-nya ada, asam urat ada, rematik ada, kolesterol ada, gula ada, maka saudara ngambil 2 seri ini, 2 bungkus, supaya semua bisa teratasi. Tapi apabila cuma nomor 1 tok, yaitu untuk kolesterol, gula, dan asam urat, karena ini pahit, itu kurang bagus. Karena pahit ini bagi yang asam lambung kurang bagus. Nah, maka yang bagi pasien terkena gula, kolesterol, tekanan darah tinggi, MAH, dan asam lambung, maka ngambil 2. Walaupun ini pahit, bertentangan dengan asam lambung, tapi yang nomor 2 ini untuk MAH dan asam lambung tidak pahit, jadi aman. Kedua, semua penyakit teratasi. Terserah mana dulu yang mau direbus. Dan cara merebusnya, cara meminumnya, sudah tertulis di sini komplit. Jadi jangan salah nomor. Kalau yang terkena asam urat, kolesterol, gula, darah tinggi, ini sangat pahit. Lalu orang tersebut terkena MAH dan asam lambung, ini kurang bagus. Maka dua-duanya supaya diambil, supaya semua teratasi dan semua jadi ringan hingga sembuh. Dan yang nomor 3 ini, yang labelnya putih ini khusus untuk menurunkan racun tubuh dan membentuk daya tahan tubuh, dan mengatasi penyakit komplikasi yang kastanya ringan, menengah ke bawah, untuk pencegahan. Tapi bagi yang penyakitnya komplikasi, stadiumnya menengah ke atas alias berat, pertama usianya penyakit sudah lama, jenis penyakitnya banyak, usianya tubuh juga sudah banyak, juga sudah lama usianya, ini tidak mungkin kalau hanya pencegahan. Jadi yang lebih akurat atau untuk mempercepat kesembuhan, satu jalan adalah terapi. Karena terapi adalah pengatasan luar dan dalam. Luar yaitu pengatasan masalah urat kecil, urat besar,
dan anggota-anggota badan yang bermasalah, terutama untuk mengeluarkan pembekuan atau kimia racun tubuh yang menghalangi peredaran darah, yang tempatnya di saraf, di urat kecil dan urat besar, atau suatu sel-sel darah yang tidak berfungsi hingga menyumbat peredaran darah. Itu ada pengatasan secara dari luar. Satu, yaitu urut akupunktur dan urut tradisional. Yang kedua, mengambil darah kotor dari luar yang namanya bekam. Darah kotor yang hitam dikeluarkan. Itu perintah Rasulullah karena itu sunnah. Orang Islam harus menggunakan darah kotor. Itu pengobatan yang diridhoi. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, apabila terapi di tempat kami ini, itu di alternatif hikmah alam, pengobatan tradisional, itu ramuan yang dari dalam itu dua jenis. Satu ramuan tradisional, dua ramuan hewani yang dibentuk dari organ dari binatang gajah dan rusa. Itu gigi, tulang, dan tanduk rusa. Itu fungsinya khusus untuk mengisi sumsum, menguatkan urat, dan menguatkan tulang. Rata-rata usia 50 ke atas, itu tulangnya sudah renyah atau sudah setengah mengapur. Dan uratnya sudah loyo, sumsumnya sudah berkurang atau kropos. Nah, jadi ramuan hewani itu khusus untuk satu sumsum, kedua urat, ketiga tulang, keempatnya adalah saraf, atau membentuk adanya sel baru untuk mengganti sel-sel darah yang sudah tidak berfungsi, sel baru dari ramuan hewani. Maka kalau terapi lebih komplit, cara media luar dan media dalam, insya Allah cepat sembuh karena pengatasannya lebih akurat luar dan dalam. Lain dengan pencegahan. Yang saya maksud pencegahan ini bagi yang penyakitnya ringan, kedua itu tidak ada sempat terapi, itu bisa titip lewat anak, cucunya, atau tangga teman. Dan saya menyediakan ramuan tradisional ini hanya di suatu tempat, yaitu di Apotik Maranathan yang alamatnya SPC Muara Delang Hitamulu 3, belakang pasar SPC. Hanya di situ. Di situ insya Allah komplit. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, kurang lebih sekian dulu. Mudah-mudahan untuk informasi selanjutnya ada yang lebih manfaat. Saya minta maaf dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.